Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini masih Allah taala memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita mampu memutolaahi, mempelajari materi yang sangat penting ini, yaitu tentang pentingnya mempelajari iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh karib kerabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini materi yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang urgensi atau pentingnya mempelajari iman. Apa itu iman? Ini satu pertanyaan yang tentu harus kita jawab ke dalam diri kita. Apa itu iman? Iman itu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, iman itu secara bahasa maknanya adalah percaya. Ya, percaya. Contoh, saya percaya bahwa kalian mengerjakan tugas dengan jujur. Saya percaya kepada kalian bahwa kalian mengerjakan tugas dengan jujur. Nah, percaya di sini secara bahasa itu bisa dimaknai sebagai iman. Iman dalam makna bahasa adalah percaya. Saya mengimani kalian bahwa kalian jujur dalam mengerjakan tugas. Nah, itu dari segi makna bahasa, percaya. Saya percaya kalian jujur. Itu makna iman dalam istilah dalam makna bahasa. Tapi yang kita bahas di sini adalah iman dengan makna istilah agama. Nah, jadi kalau iman dalam makna agama itu adalah percaya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita, dalam agama kita, agama Islam adalah Allah, gitu kan? Tuhan itu adalah Allah. Maka kita percaya kepada Allah. Percaya kita kepada Allah sebagai Tuhan kita, dan juga percaya apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, baik berupa janji kegembiraan seperti mendapatkan surga, pahala dan sebagainya, tapi juga janji yang berupa ancaman. Percaya kepada janji Allah yang berupa ancaman seperti siksa, azab, dan neraka. Nah, ketika kita percaya, jadi makna iman atau percaya dalam bentuk dalam pengertian istilah agama kita berarti kita percaya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mempunyai janji. Janji itu bisa janji bahagia. Janji bahagia itu maksudnya yaitu tadi ketika kita mengerjakan ketaatan lalu kita mendapatkan janji balasan berupa pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran terhadap tuntunan agama Islam, maka Allah akan mengancam, mengeluarkan janji yang berupa ancaman, yaitu siksa.
azab atau neraka. Semuanya kenapa Allah Ta'ala mengeluarkan dua janji, yang pertama berupa janji bahagia, sedangkan yang kedua adalah janji ancaman. Semuanya itu karena Allah Ta'ala menginginkan hambanya untuk selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cabang atau bukti utama bahwa kita mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditanya oleh orang lain apa bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti kita beriman kepada Allah adalah dengan melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang wajib adalah pilar utama keimanan. Jadi ketika kita ditanya oleh orang lain, misalkan apa buktinya kita beriman kepada Allah, maka kita jawab kita melaksanakan ibadah yang wajib dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seserius-seriusnya. Apa ibadah wajib? Ibadah wajib diantaranya adalah sholat 5 waktu. Ya anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan serius mungkin, seserius mungkin, dengan kesungguhan yang kuat, itu menandakan bahwa keimanan kita semakin kuat. Beda sekarang kita tanya ke diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat bagaimana sholat kita, apakah sholat kita serius atau sholat kita dikerjakan sambil bercanda, sambil mengganggu teman dan sebagainya. Kita lihat ke diri kita. Kalau kita mengerjakan ibadah sholat dengan serius, dengan kesungguhan yang kuat, itu menandakan bahwa sholat kita adalah bukti bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keimanan yang kokoh. Kita tidak bisa hanya mengakui saya beriman atau saya mengatakan saya beriman kepada Allah kalau tidak ada bukti. Semuanya perlu bukti, termasuk keimanan kita kepada Allah harus ada bukti. Apa buktinya? Buktinya adalah keseriusan kita dalam menjalankan ibadah. Salah satunya adalah ibadah yang wajib, yaitu ibadah sholat yang 5 waktu. Nah, kalau sholatnya masih molor, sholatnya masih kadang sholat kadang enggak, subuhnya misalkan sholat subuhnya kadang sholat kadang enggak, nah itu menandakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sangat lemah, masih sangat lemah. Jadi kalau seseorang itu imannya kuat, dia akan mengerjakan sholat dengan kesungguhan, dengan sangat sungguh-sungguh, dengan serius dia mengerjakan sholat. Nah, ketika kita sholatnya khusyuk, dengan serius kita mengerjakan ibadah sholat, sudah bisa serius, lalu terus kita kerjakan sholat tersebut dengan istiqomah, dengan keseriusan tingkat tinggi, level tinggi, maka ibadah sholat tersebut itu akan membentuk karakter kita, akhlak kita, tingkah laku kita. Di situ akan tersusun, akan berefek ke sana, berdampak ke sana. Karena katanya di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, gitu kan. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika kita mengerjakan salat dengan serius, ibadah salat dengan keseriusan tingkat tinggi, terus rutin kita kerjakan, maka itu akan menjadi akhlak kita, tingkah laku kita itu akan semakin membaik, semakin baik. Ya, silakan praktekkan. Kalau kalian mau merubah akhlak kalian, karakter kalian, itu dimulai dengan membenahi sholat. Membenahi sholat. Kalau sholatnya serius, insya Allah itu sudah dipastikan akhlaknya juga baik. Karena itu sudah ditegaskan
oleh Al-Quran bahwa sholat dikerjakan dengan baik itu akan mencegah perbuatan yang keji, yang tidak baik. Nah, terus ibadah yang wajib juga yang harus kita kerjakan diantaranya adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ketika kita kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, itu menjadi tanda atau bukti bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Tapi kalau kadang puasa, kadang puasa atau bahkan sampai tidak puasa sama sekali, itu menandakan bahwa keimanan kita kepada Allah sangat lemah. Nah, terus ada lagi ibadah yang wajib, ya, wajib bagi yang mampu, diantaranya zakat. Itu sama itu. Ketika kita sudah cukup syaratnya, maka kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ini sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah Ta'ala. Wajib kita mengeluarkan zakat bagi kondisi kita kalau sudah mencapai mampu itu untuk mengeluarkan zakat. Dan satu lagi, ada lagi ibadah yang wajib bagi yang mampu, bagi yang memenuhi syarat, itu adalah mengerjakan apa? Ibadah haji, ya, ibadah haji. Kalau sudah cukup syaratnya maka dia wajib untuk mengerjakan ibadah tersebut. Nanti insyaallah kita akan bahas tentang hal tersebut di lain kesempatan, insyaallah. Terus salah satu bukti lain, ya, bukti yang berikutnya daripada tanda keimanan kita kepada Allah, ya, samping kita juga mengerjakan yang pertama tadi kan poin mengerjakan ibadah yang wajib, terus juga poin berikutnya adalah kita melaksanakan ibadah tersebut dengan disiplin, ya. Contoh di sini sholat itu kan ada waktunya. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu kan kata Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang muslim dengan waktu-waktunya. Ada waktunya. Jadi tidak sembarangan. Kita melaksanakan sholat ada waktunya. Nah, jadi kita harus disiplin. Ada disiplin. Zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, subuh ada waktunya. Jadi ketika kita mengerjakan sholat, perhatikan waktunya, jangan sampai keluar waktu sholat. Nah, anak-anakku sekalian, ada ayat yang berbunyi, yang tentu mungkin sebagian kalian udah familiar dengan ayat ini. Ayat dari surah Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Nah, di situ disebutkan fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Sungguh celaka, ya. Maka celaka. Siapa yang celaka? Lil musallin, orang-orang yang salat. Lah kok pertanyaannya, kok bisa gitu kan? Orang-orang yang salat, di Al-Qur'an disebutkan orang yang salat dia celaka gitu kan? Kok bisa? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Orang yang salat celaka, apalagi yang tidak salat. Orang yang salat seperti apa yang celaka? Orang yang salat yang celaka adalah alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salat tapi mereka lalai. Maksud lalai itu gimana? Jadi mereka itu salat tapi mengerjakan salat di luar waktunya. Nah, contoh mengerjakan zuhur di waktu asar, mengerjakan asar di waktu maghrib dan sebagainya. Kalau tidak bertobat kepada Allah, maka mereka adalah orang yang celaka. Mengerjakan sholat di luar waktu. Apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Apalagi yang mengingkari kewajiban sholat. Jadi orang yang tidak sholat itu ada dua hukumnya. Orang yang tidak sholat itu dua hukum. Yang pertama, apabila seseorang tidak sholat karena malas, itu hukumnya fasik.
hukum fasik. Fasik itu artinya seseorang yang seseorang yang masih dianggap sebagai orang Islam tapi melakukan dosa besar. Nah, itu fasik. Sedangkan yang kedua adalah meninggalkan sholat karena menganggap sholat bukan kewajiban. Ini murtad ya. Murtad itu berarti keluar daripada agama. Waliyazubillah. Taubatnya nanti adalah orang yang murtad itu taubatnya adalah membaca syahadat kembali lagi masuk Islam, gitu kan. Kalau mau taubat dia harus bersyahadat lagi. Jadi ada dua. Kalau orang meninggalkan sholat karena malas, itu dia melakukan dosa yang besar. Dia harus tobat dan mengqadha sholatnya. Tapi kalau orang yang fasik ini, kalau orang yang murtad gitu, kalau orang yang meninggalkan sholat karena menganggap sholat itu tidak wajib, maka itu dihukumi sebagai murtad. Dia harus tobat dan mengqadha sholatnya. Dia harus tobatnya adalah dengan syahadat kembali atau login lagi, terus mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Ya, jadi lebih berat yang murtad ya. Tapi jangan sampai kita mengerjakan atau jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat meskipun karena malas. Jadi harus dipaksa diri kita untuk melaksanakan sholat. Terus yang kedua ada ibadah namanya puasa. Puasa itu ada waktunya, gitu kan, waktunya. Puasa Ramadan gitu. Contohnya puasa Ramadan itu ada waktunya, tidak sembarangan. Ya, dia harus ada waktunya. Waktunya adalah kewajiban kita berpuasa itu yang pertama waktunya adalah di bulan Ramadan, dikerjakan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, nih dampak ibadah wajib. Kalau kita mengerjakan ibadah wajib secara serius itu kan tadi akan melahirkan dampak yang positif. Di antaranya adalah kedamaian dalam hati dan jiwa, kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup, kebersihan fisik dan mental. Nah, ketika orang rajin beribadah, dia akan merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam hatinya. Dia tenang aja orangnya. Meskipun ya kada banyak duit, dia tenang karena efek dari ibadah. Apalagi ya, duitnya banyak. Biasanya orang yang rajin ibadahnya sungguh-sungguh dia kerjakan, itu biasanya pasti sukses. Kalau sukses udah dia banyak duit. Ya, itu rata-rata. Pian cari aja orang yang sugih-sugih. Orang yang sugih-sugih di kandangan sini itu rata-rata adalah orang yang rajin sholat berjamaah. Itu rata-rata ya. Cari aja pian. Takuni aja orang-orang yang sering sholat berjamaah di masjid, terutama sholat subuh itu kan, itu biasanya rekeningnya luar biasa. Karena apa? Karena mereka mempunyai kedamaian dalam hati dan jiwa, terus juga mempunyai mental yang kuat. Ya, orang yang rajin ibadah itu mentalnya kuat, tidak gampang down mentalnya. Orangnya bersih, dan kebersihan fisik dan mental, keseimbangan antara dunia dan akhirat, kesehatan yang lebih baik melalui ibadah. Nah, ini dampak dari ibadah. Dampak dari ibadah yang kita kerjakan adalah orang tersebut mempunyai ketenangan jiwa. Itu yang paling fundamental, paling utama itu di situ. Ketika kita rajin ibadah, kita akan merasakan ketenangan jiwa. Jadi kalau masih galau-galau, kalau kalian masih galau-galau, itu berarti ibadahnya belum kuat lah gitu. Apalagi galau karena sesuatu hal yang remeh-temeh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini cerminan iman ya. Cerminan orang yang beriman adalah dia itu senang menolong temannya di sekolah, senang membantu orang, senang bersedekah. Ini cerminan keimanan. Tanda kita
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda dia beriman kepada Allah taala adalah senang menolong. Nah, berikutnya adalah menjaga kebersihan sebagai tanggung jawab iman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang cinta dengan kebersihan. Kebersihan zahir, kebersihan lingkungan, dan kebersihan batin, kebersihan hati ya, daripada segala penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, dan sebagainya. Nah, ini bukti kita beriman apa? Kita harus menjaga kebersihan di sekolah, harus rajin-rajin bersih. Jadi di kelas itu harus jadwal piketnya harus dikerjakan. Ini tanda kita beriman kepada Allah. Ya, tanda kita beriman kepada Allah, kita jaga kebersihan. Nah, jaga melaksanakan piket harian. Ya, jangan sampai tidak amanah ketika kita sudah diberikan tugas untuk bergiliran membersihkan kelas, maka laksanakan itu, jangan sampai tidak dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan atau mempermainkan atau dianggap biasa-biasa saja, itu berarti tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sangat-sangat lemah. Kalau kalian tidak mengerjakan secara sungguh-sungguh atau mempermainkan atau mengabaikan amanah piket harian tersebut, itu menandakan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sangat lemah. Hati-hati kalau keimanan kalian kepada Allah lemah, nanti yang dapat adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Ini bersikap jujur. Jadi ketika kita mempunyai keimanan kepada Allah, maka kita buktikan dengan jujur, bersifat jujur. Jangan suka berbohong, jangan berkhianat. Terutama dalam ujian ya, kalau ujian harus jujur, menjawab ulangan, mengerjakan soal harus jujur, jangan suka menyontek ya. Bersabar menghadapi ujian hidup, ini juga bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita dapat musibah, ketika dapat sesuatu yang tidak enak, sabar. Di situ kita disuruh oleh Allah taala untuk bersabar. Itu bagian daripada keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada bukti bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesabaran dalam kesulitan. Iman yang kuat akan membentuk hidup kita menjadi bermakna. Oke, anak sekalian, demikian materi yang Bapak sampaikan. Untuk berikutnya nanti silahkan kerjakan tugas yang disampaikan oleh Bapak pada grup kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak M. Nur Hadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.